Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Muhammad Taufik dan juga ada teman saya Desmi Ramdan Ilhami, yang mana di sini kami akan sedikit menyampaikan mengenai makalah kami yang berjudul BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen tersebut berdasarkan UPK atau Undang-Undang Perlindungan, seperti itu. Baik, kepada poin yang pertama akan nanti dijelaskan oleh saya sendiri, dan juga poin yang kedua juga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Mas Desmi Ramdan Ilhami. Untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian atau apa yang maksud dengan BPSK itu sendiri. Nah, baik. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ya, yang mana disingkat sebagai BPSK itu ialah salah satu lembaga peradilan konsumen yang mana berkedudukan pada tiap provinsi di seluruh Indonesia. Yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ya, tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. Nah, BPSK ini beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen yang disingkat atau diberhentikan oleh menteri dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen. BPSK itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kwitansi, hasil tes lab atau bukti-bukti yang lain. Nah, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau WSK itu bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak dan dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Seperti itu. Nah, WSK ini juga merupakan suatu badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, ya, yang selanjutnya itu disebut dengan WSK, itu merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang mana itu bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. Dan juga WSK ini disebut juga sebagai institusi non-struktural atau yang memiliki fungsi sebagai institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana. Nah, badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia, karena anggotanya itu terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Itu mengenai maksud daripada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai tugas dan wewenang dari BPSK itu sendiri. Apa sih tugasnya? Yaitu tugas daripada BPSK ialah melaksanakan penanganan, ya, dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap penyantuman klausa baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila, ya, terjadi pelanggaran yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Seperti itu. Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan BPSK ini, ya, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini membentuk majelis harus ganjil, yang mana sedikit-sedikitnya itu berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, ya, dan seorang anggota majelis itu sendiri, ya. Semua unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, serta dibantu oleh seorang panitera, ya, dan putusan majelis yang bersifat final dan mengikat, ya.
Kemudian dalam pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 ya tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya atau non litigasi yaitu meliputi arbitrase dan mediasi serta konsiliasi ya. Mungkin itu saja mengenai BPSK dan juga tugas dan kewenangannya. Selanjutnya akan dijelaskan poin yang ketiga oleh Mas Ramdan Ilhami. Nama saya Desmi Ramdan Ilhami dengan NIM S2019-2024. Saya akan menyampaikan poin yang terakhir, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU PK. Dalam kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan telekomunikasi, informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang atau jasa, sehingga melintas batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada suatu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, karena kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU PK yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen, menegaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Dengan kata lain, UU PK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen. Jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, yang terjadi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan, dan jalur non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Penyelesaian melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang dimaksud. Meskipun demikian, pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan. Dalam kenyataannya, BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI daripada BPSK. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI kerap kebanjiran ada uang dari konsumen atas aduan ini. YLKI biasanya memfasilitasi perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen yang terkait. Pada praktiknya, dalam mendamaikan aduan konsumen ini, YLKI secara tidak langsung telah melakukan konsiliasi dan mediasi layaknya kewenangan BPSK. Dalam tahap konsiliasi ini, YLKI berusaha mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Biasanya sengketa biasa selesai di tahap ini. Jika konsiliasi ini gagal, YLKI masih biasa menempuh langkah berikutnya, yaitu mediasi. Dalam tahap ini, YLKI memberikan nasihat kepada para pihak kalau perkaranya tidak terlalu rumit. Biasanya juga berakhir di tahap mediasi ini. Tetapi kalau tidak mencapai titik temu, akan direkomendasikannya ke BPSK
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.